Untuk menyambut para pelayan Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita memasuki ibadah Natal sekolah minggu pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang ditentukan Tuhan, mari kita rayakan dengan gembira. Pujilah Tuhan, sebab baiklah memuji Dia dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian baginya. Pujilah Tuhan yang memerintah di Sion, ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki, Engkau memberi segala yang kuperlukan. Hidupku ada di tangan-Mu. Sungguh indah pemberian-Mu bagiku dan sangat menyenangkan hatiku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami masih bisa melaksanakan Natal sekolah minggu kami di tempat ini. Tuhan Allah yang baik, kami akan memulai ibadah Natal sekolah minggu kami Tuhan,
Kiranya Engkau hadir di dalam Natal kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu melalui nyanyian kami ya Bapa. Kiranya nama-Mu yang selalu kami puji. Oh Tuhan Yesus, kami memohon juga kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau angkat pandemik ini dari tanah air kami ini Bapa, agar kami bisa menjalankan ibadah kami dengan bertatap muka ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, dan berikan juga kesehatan buat anak-anak sekolah minggu. Begitu juga dengan orang tua kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Di atas itu semua, begitu banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan itu ya Tuhan, agar kami layak meminta apa yang menjadi permintaan kami, dan kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah tersalib di Bukit Golgata. Amin. Kita bernyanyi dari terbit matahari masuk liturgi 1. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada mulanya bumi itu kosong dan gelap sekali, sama seperti malam, saat tidak ada bulan dan bintang. Lampu satu pun tidak ada yang menyala. Karena gelapnya, kita tidak dapat melihat apapun. Beginilah bumi pada mulanya. Lalu berfirman, jadilah terang, maka gelap itu jadilah. Amin. Menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lihatlah, Allah juga membuat langit biru dan indah. Siapakah yang menciptakan pohon-pohon hijau, bunga-bunga yang indah? Itu juga dengan laut biru yang mengampar luas dan indah. Siapakah yang membuatnya? Membuat matahari bersinar terang. Kalau yang membuat bintang yang gemerlapan dan bulan yang bercahaya di malam hari, siapa ya? Ya, kelinci, di udara dan semua binatang itu Allah yang membuat. Sekolah minggu, nama saya Rani. Tentunya saya kelas kecil nomor 9. Siapakah yang menciptakan aku? Kamu, Papa, Mama, dan semua orang di muka bumi ini. Bye-bye, gadismu. Itu semua Allah yang menciptakan, dan Allah senang melihat semua yang dibuatnya itu. Lalu Dia beristirahat. Kita dengarkan puisi yang berjudul Allah Pencipta yang dibawakan oleh Tio Sinabutar. Allah pencipta terang, bintang, pohon,
hewan, dan manusia, siapa yang ciptakan? Bukan saya. Siapa yang ciptakan? Allah penciptanya. Langit dan bumi, juga alam seisinya, semua Tuhan yang ciptakan. Terang, bintang, hewan, manusia, Allahku semua yang menciptakan. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 398 ayat 1. Masuk liturgi yang kedua. Hosiana mabai raja naro parmahan nahur surga marmega maho boru Sion aido maro rajata. Amin haleluya sai sombama Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya sai sombama Tuhan tarajana sangapi. Puji magorani raja si parmona. Amin haleluya sai sombama Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya sai sombama Tuhan tarajana sangapi. Wah, indah sekali semua ciptaan Allah. Allah juga memberi nama manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka tinggal di sebuah taman yang bernama Eden. Tetapi Adam dan Hawa nakal. Mereka tidak menurut kepada Allah. Mereka melawan Allah. Ular adalah binatang jahat, mengerikan, dan suka menyerang manusia. Kedua, suatu hari iblis masuk ke dalam ular dan membujuk Hawa melawan Allah. Hawa menurut kepada iblis. Begitu juga dengan Adam. Mereka memakan buah yang dilarang Allah untuk dimakan. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintahnya. Maka Allah mengusir mereka dari taman yang indah itu. Amin. Karena itu Adam dan Hawa tidak tinggal di Taman Eden lagi. Sejak itu manusia menjadi berdosa dan hidup susah. Memang hidup ini sangat susah, apalagi akibat pandemi COVID-19. Sudah lama sekali kita tidak bisa kemana-mana, tapi harus tinggal di rumah saja. Amin. Tidak bisa ke sekolah, ke gereja, berjumpa, dan bermain bersama kawan. Kita mengenai rumah, gereja, ini. Aduh, susah hidup ini. Kita bernyanyi dari pulau dan benua, masuk liturgi yang ketiga. Dari pulau dan benua terdengar
Waktu manusia itu berdosa, Allah berjanji bahwa Ia akan tetap mengasihi kita. Allah berjanji akan ada seorang penebus yang akan mengalahkan iblis. Beginilah bunyi janji itu. Orang-orang yang ada dalam kegelapan baginya telah diberikan terang yang besar. Dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia yang memberi damai sejahtera selamanya dan akan memerintah di atas tahta Daud. Amin. Ia berkuasa atas kerajaannya dan memimpin dengan adil. Ia akan lahir di kota kecil Betlehem. Dari sana akan ada seseorang yang memerintah Israel. Ia kelak akan seperti seorang gembala. Dia akan melindungi dombanya dengan kekuatan Tuhan. Ia akan berkuasa atas nama Tuhan. Rakyatnya akan bahagia, aman, selamat, dan sejahtera. Dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 102 ayat 1 dan 2. Masuk liturgi yang keempat. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur tenang dan lelap. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Tibalah saat yang dinantikan itu. Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Orang itu akan dinamakan Kristus. Dialah juru selamat dunia. Pada suatu malam, ketika semua orang tertidur, di padang dekat Betlehem ada beberapa gembala yang belum tertidur. Tiba-tiba sekeliling mereka ada cahaya terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Betlehem." Kemudian gembala-gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang bergembira. Semua menyanyi kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Lalu para gembala itu pergi ke Betlehem untuk melihat juru selamat yang baru lahir itu. Gembala melihat bayi dalam kandungan, lalu serentak memuji Tuhan. Bumi dan surga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Bumi dan surga penuh kemuliaannya. Nama bayi itu ialah Yesus, Saudara Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Malam ini Yesus telah
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 dan 3. Kita dengarkan puisi yang berjudul Aku Anak Sekolah Minggu yang disampaikan oleh Brian Sinaga. Aku anak sekolah minggu, mau mengikuti Yesus. Dia juru selamatku dan dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya yang bersaksi memberitakan firman-Nya. Seluruh hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Nah, adik-adik, Yesus telah lahir. Seperti orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat indah. Lalu hadiah apa yang akan adik-adik berikan di hari ulang tahun Yesus ini? Saya berjanji untuk menolong, memberi semangat, dan mendoakan orang yang sedang kesusahan akibat pandemi COVID-19. Saya berjanji untuk membagikan apa yang ada padaku kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Kalau hadiah yang saya bawa adalah sikap saya untuk tidak melawan kakak dan mama, kakak dan abang, dan semua orang. Amin. Hadiah yang saya persembahkan adalah berupa janji saya untuk semakin rajin berdoa, rajin beribadah, dan menghormati guru sekolah minggu. Kalau saya membawa janji untuk lebih rajin belajar dan menghormati guru di sekolah dan menyayangi teman. Tuhan Yesus pasti senang kalau saya berikan hati saya untuk tidak lagi berbohong, mencuri, menyontek, dan bertengkar. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali dengan hadiah-hadiah yang kita bawa itu. Mari kita persembahkan dengan hati yang gembira. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Satukanlah hati kami ya Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat bagi semua orang.
on the way. Sing, jingle bell, jingle all the way. Of her hand and leads you like wonders always make you sing. Jingle bell, jingle all the way. Of her hand and leads you like wonders always make. This is the
Sebelum Natal, ada seorang kaya bernama Gabriela. Dia sangat sombong, suka menghamburkan uangnya, suka membelikan barang yang tidak berguna. Di suatu taman, orang kaya ini sedang berjalan-jalan dengan temannya sambil menyombongkan dirinya dengan barang-barang berharganya. Dari kejauhan, orang kaya ini melihat ada orang yang ia kenal. Gabriela, minggu kemarin kamu dari mana? Aku habis dari mall besar yang kemarin baru buka itu loh. Aku habis beli tas baru, sepatu baru. Ini semua barang-barangnya branded. Lihat deh, oke banget kan? Bagus banget ya. Iya. Yuk kita jalan-jalan. Yuk. Salah. Ya. Lihat deh. Itu, kamu lihat nggak? Itu bukannya teman lama kamu ya? Kayaknya sih iya deh. Oh, Gembelio bukan sih? Kita samperin yuk. Boleh yuk. Ayo. Saat orang kaya mendekati orang itu, ternyata orang itu adalah sahabat orang kaya, orang sederhana. Bener kan dia? Ya. Hai Gembelia. Siapa ya? Oh iya, Gabriela ya? Hai Gembelia. Hai Gabriela. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Iya ya. Udah 3 tahun yang lalu. Kok kamu masih gini-gini aja ya? Iya nih gini-gini aja. Ini siapa? Kenalin, ini temen aku. Oh hai Gabriela. Gimana kabar kamu Gabriela? Luar biasa banget dong. Kamu gak lihat penampilan aku? Wow. Secara aku anak pejabat ya kan? Oh wow. Oh iya, by the way, kayaknya aku bakal mau traktir kamu deh di restoran yang paling mahal. Oh iya, kapan? Besok, jangan lupa datang ya, jam 12 siang. Oh oke, see you, bye. Orang sederhana pun bahagia karena dapat bertemu dan akan ditraktir oleh sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, sehari sebelum Natal, mereka pun bersiap untuk pergi ke restoran. Mereka berangkat dengan mobil Gabriela yang mewah itu. Di suatu jalan, ada sekumpulan orang miskin. Di jalan itu memang terkenal dengan jalan orang miskin. Tiba-tiba ada beberapa orang kelaparan yang bingung ingin makan. Orang lapar ini tidak mempunyai uang. Mereka hanya mempunyai 1 potong roti saja. Kak, lapar nih. Iya dek, sabar. Berdoa ya dek. Ya Kak. Mereka sangat kelaparan, sampai roti saja pun belum cukup. Kak, masih lapar nih, belum kenyang. Lah, kita udah nggak punya makanan lagi dek. Kamu sabar ya, banyak berdoa aja, semoga Tuhan memberikan kita makanan. Iya Kak. Tiba-tiba mogok dan datanglah pengamen. Selamat sore Bu. Mohon maaf, kami mau menghibur, kami mau menyanyikan sebuah lagu, kami hanya seorang pengamen. Pernahkah kau merasa jalani hidup kita, indahnya cinta kita? Maaf ya Pak ya. Deh. Makasih Bu ya, makasih. Pengamen sangat senang sekali karena ia mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi ada perampok yang ingin mencuri uang mereka. Dapat berapa duit tuh? Wih, ini banyak banget ini kita dapat hari ini nih. Waduh, ini nanti bisa buat suara kita makan nih. Wah, mantap ini. Pokoknya kita hari ini senang. Kita dapat duit hari ini banyak. Ada duit tuh buat dicomot. Banyak juga tuh. Pokoknya kita hari ini mantap. Waduh, banyak banget ya. Udah apa ini? Kalau ini kita dapat. Serahin duitnya sama saya. Jangan Kak, kami cuma dapat ilmu dikit hari ini. Ya dari tadi aku lihat banyak. Saya udah lihat dari sana tadi kalian dapat banyak. Ada benar. Coba lihat di celananya ada nggak? Nggak ada. Dompet cuma dikit, kalau doang yang isinya.
Alah, bohong kalian. Sini. Lalu perampok kabur membawa uang pengamen. Pengamen sangat sedih sekali karena hasil jerih payahnya dirampok. Tiba-tiba datanglah pemulung. Bangun bro. Hidup ini kita harus mensyukurin apapun yang kita lakukan supaya kita dapat berkat. Udah dapat banyak belum, Bel? Oh gitu ya, Ri. Tapi aku udah perjalanan jauh, tapi baru aku dapat 1. Bagaimana dong? Ya berusahalah supaya kita banyak dapat hasil biar bisa buat makan buat besok. Oh gitu ya. Tapi kita istirahat dulu. Ya udah, kita duduk dulu lah kalau begitu. Iya, capek. Pemulung sangat lelah sekali karena ia belum mendapatkan hasil. Tiba-tiba lewatlah orang kaya dan orang sederhana. Ih, bau. Kenapa, Gabriela? Ada manusia jorok. Ih, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu tahu. Mereka juga manusia, nggak boleh gitu. Ih, kamu kenapa sih nasehatin aku? Aku nggak suka. Ih, bukan nasehatin kamu loh. Tapi kita nggak boleh begitu. Ih, kamu kayak pendeta deh ceramah-ceramahin aku. Ih, bukannya nasehatin kamu, bukan ceramahin kamu. Kita kan pernah diajarin sama guru sekolah minggu kita kalau kita nggak boleh kayak gitu. Kayak ada di Alkitab di Roma 13 ayat 8. Kita harus saling mengasihi. Ih, udah deh, mending sekarang kamu jauh-jauh sama aku, kamu di sini aja. Aku mau pergi, bye. Ya Bu, semoga berkah ya Bu. Maafin teman saya ya Bu. Ya. Tak lama kemudian, Gabriela melihat kelakuan Gembelia. Dan akhirnya, Gabriela tersadar dan mulai bertobat. Lalu hati Gabriela tergerak untuk memberikan makanan seperti yang diperlakukan oleh Gembelia. Gembelia, tunggu. Maafin aku ya. Selama ini aku sadar kalau misalnya kelakuan aku sama perilaku aku itu salah. Bener sih kata kamu, kita harusnya berbagi kasih sama siapapun tanpa memandang siapapun. Kalau kayak gitu, aku mau ikut kamu ya bagi-bagi makanan sekarang. Ya udah, kita bagi-bagi makanannya buat mereka. Ibu, sehat terus ya Bu. Lancar rezekinya ya Pak, yang sabar ya Pak. Saat Natal tiba, orang kaya, orang sederhana, orang miskin, pengamen, perampok berkumpul di gereja. Mereka saling berkumpul dan saling bertukar kado. Inti dari drama ini adalah kebahagiaan tidak hanya didapatkan dari harta maupun kekayaan. Tetapi dengan berbagi dengan sesama, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kasih tidak juga harus berbagi, dan kasih juga peduli kepada sesama. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Shalom adik-adik GKPS Kana, anak sekolah minggu GKPS Kana. Hari ini kita bersuka cita karena kita akan merayakan sebuah perayaan yang luar biasa yang kita lakukan sekali setahun. Ada yang tahu?
Ya, benar, kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang disebut sebagai hari Natal. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah lihat liturgi, sudah melihat nyanyian, dan ada drama dan puji-pujian kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya, Abang Pendeta ajak adik-adik sekolah minggu untuk menenangkan diri, melipat tangan, dan menutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang telah lahir bagi kami, pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu bersama dengan adik-adik sekolah minggu GKPS Kana. Hadirlah bersama kami jikalaupun kami tidak bertatap muka, beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarkanlah adik-adik sekolah minggu bisa dengan serius dan juga bisa dengan hikmat mendengarkan firman-Mu dan mengikuti Natal ini sampai selesai. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, ayatnya Pak Pendeta ambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Nah, sekarang Bang Pendeta mau tanya. Siapa di sini yang tahu di mana Yesus Kristus lahir? Ada? Ada yang tahu? Ya, betul, di Bethlehem. Nah, kalau misalnya Abang Pendeta tanya, di mana Yesus bertumbuh dan mengalami masa-masa kecil, remaja sampai pemuda? Apakah tetap di Bethlehem atau di mana? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu, bisa di chat, bisa atau nanti bisa dihubungi gurunya. Nanti Pak Pendeta akan kasih hadiah, gitu ya, melalui guru sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus harus lahir? Kenapa Yesus Kristus harus lahir bagi kita dan kenapa dia lahirnya di tempat yang hina? Di mana? Di kandang domba. Padahal ya Yusuf dan Maria itu adik-adik, orang tuanya Yesus itu adalah keturunan dari raja. Keturunan raja siapa? Ada yang tahu? Keturunan Raja Daud. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau melihat bagaimana apa yang menyebabkan Allah mau mengizinkan Yesus lahir di bumi dan lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor. Tapi itu semua mau menunjukkan betapa Tuhan ingin memberikan keselamatan kepada kita semua. Adik-adik dan Bang Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, orang tua kita semuanya berdosa. Ya, tapi karena Yesus Kristus lahir, kita punya kesempatan untuk berbaikan dengan Tuhan. Kita dapat kesempatan untuk diampuni dosanya, mengalami pertobatan, dan akhirnya diterima kebaikan kita oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Bang Pendeta ada ngasih sebuah video tentang cerita singkat tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, nanti kalian akan lihat di sebelah sini ada videonya nanti. Semoga ini bisa mewakili semua rangkuman bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus. Nah, sekarang kita tonton dulu ya. Oke, kita tonton. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di video ini nanti adik-adik bisa menonton tentang kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tapi sebelum menonton, tolong adik-adik klik tombol subscribe-nya dulu ya. Juga tombol like dan komen di bawah video ini. Terima kasih adik-adik. Silahkan menonton. Tuhan Yesus memberkati. Malaikat Gabriel memberitahu Maria, "Kau akan punya anak." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria. "Aku belum menikah." "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi itu adalah anak Allah." Maria pun percaya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga. Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah.
kau harus menamainya Yesus. Bulan berganti bulan. Mereka berdua pergi ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria siap untuk melahirkan bayinya. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang ternak, dibungkus kain, dan dibaringkan di atas tumpukan jerami. Mereka menamainya Yesus. Malam itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di bukit dekat Bethlehem. "Kabar baik," kata malaikat. "Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan." Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat, sehingga langit seakan tertutup oleh mereka. Mereka menyanyi, "Terpujilah Tuhan di surga, dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat pergi, para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, sang juru selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Tepat seperti yang dikatakan malaikat yang pertama tadi. Setelah melihat Yesus, para gembala memasuki kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang dan memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Nah, itu tadi video tentang kelahiran Tuhan Yesus. Videonya bagus sekali ya adik-adik. Iya, semua orang bersuka cita karena Tuhan Yesus yang dari surga sudah lahir dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang kakak mau tanya ya adik-adik, setiap tanggal berapa kelahiran Tuhan Yesus diperingati? Iya, pintar sekali, setiap tanggal 25 Desember. Siapakah ayah dan ibu Tuhan Yesus? Iya, pintar sekali, Yusuf dan Maria. Kalau kota kelahiran Tuhan Yesus di mana? Iya, benar sekali, di kota Bethlehem di negara Israel. Sebelum videonya selesai, adik-adik ikutin kakak berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Engkau yang sudah mengirim Tuhan Yesus untuk datang dan lahir ke dunia ini, untuk memberi sukacita dan keselamatan bagi aku. Terima kasih Bapa.
Nah, tadi kan sudah lihat bagaimana prosesnya ketika Maria dan Yusuf, dan kemudian mereka masih belum menikah, terus Maria didatangi malaikat, Yusuf didatangi malaikat, dan akhirnya mereka berjalan jauh sejauh 170 km. Bayangin adik-adik, 170 km itu kalau jalan kaki, itu bisa dilalui sampai 3 hari. Dan itu semua tujuannya adalah supaya Yesus Kristus bisa lahir dengan baik dan berada di Bethlehem. Selamat dari rencana Raja Herodes yang jahat, yang untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, adik-adik sekalian, Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Ya, ada yang tahu arti Bethlehem? Nah, kalau ada yang tahu, nanti kakak-kakaknya ngasih hadiah. Bethlehem itu terdiri dari 2 kata. Ya, Bet, bait, dan juga lehem. Bait itu adalah rumah, lehem itu adalah roti. Jadi Bethlehem itu adalah orang-orang di sana mayoritas pekerjaannya adalah membuat roti. Nah, dan kemudian Maria dan Yusuf ketika mereka datang ke Bethlehem, mereka tidak menemukan tempat tinggal. Begitu. Bayangin Yesus Kristus, Raja kita yang menyelamatkan kita, lahir di tempat yang hina. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti nggak ada yang lahir di kandang domba kan? Nggak ada yang lahir di tempat yang hina. Semuanya pasti lahir minimal di tempat bidan, di rumah sakit, atau di puskesmas. Nah, Yesus Kristus lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Padahal dia raja, kan begitu. Padahal dia adalah Tuhan kita, raja dari segala raja yang maha kuasa. Nah, tapi hari ini adik-adik, Bang Pendeta mau mengasih tahu bahwasanya makna Natal itu mau mengajak kita, adik-adik sekolah minggu harus mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus. Loh, bagaimana Bang Pendeta caranya? Caranya yang pertama, kalian harus bisa menjaga sikap, gitu ya. Taat kepada orang tua, baik kepada saudaranya yang punya adik atau yang punya abang, yang punya kakak. Dan kemudian kalau yang bersekolah harus taat dengan peraturan sekolah, mengerjakan tugas. Dan ketika sekolah minggu juga dengan hikmat dan kusuk serius dalam mendengarkan kakak-kakak sekolah minggunya, menyanyinya dengan serius, nggak boleh menyanyi sambil main-main yang lain. Nah, itu adalah cara anak-anak sekolah minggu mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Kayak begitu. Nah, walaupun adik-adik kalian masih kecil, masih anak-anak, tapi Yesus Kristus itu justru malah sangat peduli dan perhatian kepada anak-anak. Bang Pendeta punya cerita. Ya, jadi di suatu tempat ada bertemu 3 pohon Natal. Ya, seperti pohon Natal kita yang ada di gereja ini. Nah, 3 pohon Natal ini ada yang paling besar itu dia mengatakan begini. Aku nanti akan dipakai orang, dan aku akan diagung-agungkan orang ketika mereka menempatkan aku di tempat yang baik. Harapannya begitu. Akhirnya pohon terang ini dibawa ke dalam sebuah mall dan hanya dicuekin oleh orang-orang. Begitu. Jadi dia yang paling besar di antara 3 pohon Natal tadi, tapi ketika dia diletakkan itu tidak ada yang peduli dengan dia. Padahal dia merasa kayak karena dia besar, harusnya orang-orang melihat dia dan fokus kepada dia. Ternyata tidak. Nah, kemudian yang kedua, pohon Natal yang sedang, dia juga mengatakan hal yang sama. Nanti orang-orang akan perhatian sama saya, orang-orang akan melihat saya dengan begitu luar biasa. Kemudian yang terjadi adalah pohon Natal itu diambil dan hanya diletakkan di lobi kantoran. Ya, orang hanya berlewat-lewatan, orang hanya seliweran, tidak peduli dengan pohon Natal itu. Nah, kemudian pohon Natal yang ketiga, pohon Natal yang paling kecil, dia diambil oleh satu keluarga, ya kan, diletakkan di dalam ruang tamu dan kemudian dihias dengan luar biasa, dan kemudian orang-orang membuat kado di dekatnya dan benar-benar menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita berbicara tentang bagaimana anak-anak sekolah minggu menunjukkan dampaknya. Apakah anak-anak sekolah minggu bisa memberikan perubahan? Nah, adik-adik sekolah minggu seperti pohon Natal tadi, bahwasanya walaupun dia kecil, dia memiliki pengaruh yang luar biasa kepada keluarga tadi. Nah, adik-adik di rumah juga ya, ketika berada di dalam keluarga, berada di dalam dimanapun, di sekolah ataupun dalam pertemanan, harus bisa memberikan dampak yang positif. Begitu. Nah, jadi nanti Abang Pendeta akan menunjukkan sebuah ilustrasi tentang kehidupan yang berdampak. Nah, baik adik-adik, sesuai dengan tema Natal kita hari ini,
kita berbicara tentang pelayanan dan persekutuan yang berdampak. Nah, berdampak itu sekali lagi adalah kita bisa memberikan pengaruh yang baik, memberikan sesuatu perbedaan, tapi itu dalam koridor firman Tuhan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Nah, di sini Bang Pendeta punya ada, ini apa namanya? Ya, ini susu putih. Ini susu putih. Kalau misalnya Bang Pendeta minum susu putih. Nah, sekarang di sini Bang Pendeta punya susu coklat. Ya, sekarang Abang tuang. Jangan ngiler ya. Sekarang Abang tuang. Oke. Sudah. Dia turun ke bawah ya. Nah, sekarang Abang Pendeta minum lagi. Pertanyaannya, Bang Pendeta minum susu putih atau susu coklat? Iya, masih susu putih. Sekarang yang dilakukan adalah sekarang Bang Pendeta minum. Yang Bang Pendeta minum adalah susu coklat. Dan rasanya sudah tidak susu putih biasa lagi, tapi sudah ada rasa coklat. Nah, adik-adik, begitulah peran adik-adik sekolah minggu, ya dimanapun kalian berada, harus memberikan dampak yang positif, memberikan sebuah perbedaan. Kalau tadi ada teman-temannya yang sering gangguin orang, yang suka nyontek dan sebagainya, kalian adik-adik sekolah minggu, GKP Skanma, nggak boleh melakukan itu. Oke? Nah, itu adalah ilustrasi tentang bagaimana anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu berdampak dimanapun kalian berada. Bang Pendeta berusaha untuk mengajak adik-adik sekolah minggu di Natal ini, ya, adik-adik sekolah minggu harus dengan serius mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran. Nggak harus pakai baju-baju baru, nggak harus pakai pakaian baru. Yang jelas ketika kalian mengikuti ibadah Natal kali ini, hari ini, kalian benar-benar serius, gitu kan, memperhatikan dan juga mensyukuri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lahir di hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lahir untuk dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Aku juga berdosa. Begitu. Bang Pendeta berdosa, adik-adik sekolah minggu juga orang yang berdosa, kakak sekolah minggu juga orang berdosa. Tapi ketika kita mau mempersiapkan hati kita dan diri kita untuk Yesus lahir di dalam hati kita, semua akan diubahkan. Amin. Maka ketika Yesus Kristus lahir di dalam hati kita, Yesus Kristus lahir di dalam hati adik-adik sekalian, maka semuanya akan berubah. Ya. Yang tadinya sering gangguin temannya, akhirnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang tadinya sering melawan orang tuanya, nggak mau dengar orang tuanya. Tapi ketika kita mengatakan lahirnya Yesus di dalam diriku, maka semuanya akan berubah. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi anak-anak sekolah minggu, kebanggaan Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus juga punya masa kecil. Jadi bayangkan kalau misalnya Yesus ketika masih seumur-umur adik-adik sekolah minggu, apa yang dia lakukan? Nggak mungkin dong dia melawan orang tua. Tuhan Yesus ketika masih kecil dia pasti taat belajar tentang firman Tuhan. Nah, jadi harapannya nanti adik-adik sekolah minggu, ya, apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian inginkan, mungkin semuanya pengen gereja di gedung beribadah, saling menari-nari dan kemudian berliturgi di depan di tempat ini, di ruang ini sekarang, tapi mungkin karena corona itu tidak terjadi. Jadi adik sekolah minggu juga harus rajin juga mendoakan supaya Indonesia ini, dunia kita bisa lebih baik lagi dan kita tahun depan mungkin bisa merayakan Natal beramai-ramai. Dengan tari-tarian, dengan hiasan, dengan kado-kado dan sebagainya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kalau berbicara tentang pengaruh kalian sebagai anak kecil, semua punya kesempatan. Karena Tuhan Yesus juga memperhatikan anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang mau memberi hatinya, yang mau menunjukkan keseriusannya untuk belajar tentang firman Tuhan. Jadi semoga di Natal kali ini adik-adik sekolah minggu menunjukkan dampak kepada keluarga, ya, tetap memberikan pengaruh yang baik. Kalau misalnya di rumah itu harus mendoakan papa mama juga, bapak mama, mendoakan adik-adik, mendoakan teman-teman, mendoakan gerejanya. Jadi supaya kelahiran Yesus Kristus itu di dalam hati adik-adik semua memiliki pengaruh yang luar biasa, memiliki pengaruh yang positif. Jadi sekali lagi, Natal kali ini, kelahiran Yesus Kristus kali ini, kita berfokus kepada mempersiapkan hati kita, adik-adik sekolah minggu, untuk menyediakan ruang yang khusus
supaya Yesus lahir di dalam hati adik-adik sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk Yesus yang telah lahir bagi kami, yang menjadi juru selamat kami, yang mengubah segala kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adik-adik di sekolah minggu, GKPS Kana, yang telah mempersiapkan hati mereka, diri mereka, mendengarkan firman-Mu dengan serius, dengan hikmat, dengan ketulusan hati. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang selalu menjagai hati kami, dan kami telah mempersiapkan hati kami supaya Engkau lahir di dalam hati kami dan mengubahkan diri kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang dibanggakan oleh Tuhan dan juga memberi dampak di tengah-tengah keluarga dimanapun kami berada. Ini kami Bapa, di dalam Yesus Kristus yang telah lahir di hati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah melewati semua rangkaian acara dan kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Natal ini memberikan sebuah sukacita yang luar biasa kepada kita dan tetap memiliki harapan, dan kita berdoa bersama semoga tahun depan Natal kita akan lebih baik. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, gini kami mempersembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.